Pengisian lembar riwayat hidup ini belum merupakan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya, tetapi baru merupakan pengumpulan data untuk melengkapi berkas saudara. Gunakanlah pulpen saudara, marilah kita mulai. Isilah nomor pemeriksaan saudara sesuai yang tertera di meja. Lanjutkan dengan tanggal pemeriksaan, yaitu tanggal 12 November 2021. Kemudian isilah nama lengkap saudara dengan huruf kapital, tidak boleh ada singkatan. Jadi, apabila nama saudara R. Sulastyo harus ditulis dengan lengkap Raden Sulastyo. Gelar kesarjanaan ditulis di belakang nama. Misalnya Raden Sulastyo Dr. MSc. Silakan. Selanjutnya untuk pengisian riwayat hidup boleh ditulis dengan huruf biasa, tidak perlu huruf cetak kapital. Isilah tempat dan tanggal lahir, yaitu kota di mana saudara dilahirkan, serta tanggal bulan dan tahun lahir saudara. Jenis kelamin, coret yang tidak sesuai dengan keadaan saudara. Agama, isilah dengan agama saudara. Status, coret yang tidak sesuai dengan keadaan saudara. Alamat, tulislah alamat lengkap saudara beserta nomor telepon atau nomor HP saudara jika ada. Jangan lupa mencantumkan kode pos alamat saudara. Nama ayah, isilah dengan nama lengkap ayah dan gelar kesarjanaan di belakang nama. Jika ayah saudara sudah meninggal, tulislah almarhum di antara tanda kurung di belakang nama ayah. Pekerjaan isilah dengan pekerjaan ayah, misalnya pensiunan Depdikbud dan sebagainya. Jika ayah saudara telah meninggal, tulislah pekerjaan terakhir ayah saudara. Alamat ayah jika sama dengan saudara cukup ditulis idem saya. Jika berbeda, tulislah alamat ayah secara lengkap termasuk kode pos dan nomor teleponnya jika ada. Kalau ayah sudah meninggal, alamatnya dicoret saja. Nama ibu, isilah dengan nama kecil ibu, bukan nyonya. Mengikuti nama ayah, jika telah meninggal, tulis almarhumah di antara tanda kurung di belakang nama ibu. Tulislah pekerjaan ibu jika ibu bekerja, jika tidak bekerja, tulislah ibu rumah tangga. Alamat ibu jika serumah dengan saudara, tulislah idem saya. Jika sama dengan ayah, tulis idem ayah. Jika berbeda, tulislah alamat ibu secara lengkap termasuk nomor telepon dan kode pos. Jika ibu saudara telah meninggal, alamatnya dicoret saja. Jika telah selesai, marilah kita lanjutkan lagi. Di bawah ada terdapat judul yang berbeda. 1. Pendidikan. Tulislah di sini telah tercetak kolom-kolom nama sesuai nama-nama sekolah, bagian, tempat, dan tahun lulus. Pada kolom nama sekolah sejajar dengan SD, sekolah dasar, tulislah misalnya di SD mana Anda berada, tempat atau kotanya di mana, dan tahun lulusnya tahun berapa. Jika sejajar dengan SLP atau sekolah lanjut pertama, tulislah nama SMP saudara, tempat atau kotanya di mana, dan tahun lulus tahun berapa. Sejajar dengan SMA, sekolah menengah atas, isilah nama SMA saudara, tempat, kota di mana, dan tahun lulus tahun berapa. Di belakang tahun lulus, harap dituliskan jurusan yang ditempuh di masa SMA, misalnya IPA atau IPS. Sejajar dengan universitas, tulislah nama universitas, tempatnya di mana, kota, dan tahun lulusnya tahun berapa. Jika belum lulus, silahkan tulis sampai semester atau tingkatan berapa Anda saat ini. Jika ada jurusan, silahkan ditulis di belakang tahun lulus. Untuk kedua, kursus upgrading. Apabila saudara pernah mengikuti beberapa kursus, tulislah 3 kursus paling utama yang pernah diikuti. Contohnya seperti kursus programming, bahasa Inggris, dan sebagainya. Tempat kursusnya di mana, di kota mana, kursus itu diselenggarakan, lamanya kursus berapa bulan, pada tahun berapa kursus diselenggarakan, dan sampai tahun keberapa. Serta instansi penyelenggaranya siapa. Contohnya seperti les privat, GO, dan lain-lain. Jika tidak pernah mengikuti kursus, tolong dicoret seluruhnya.
Yang ketiga, pengalaman bekerja. Bagi saudara yang pernah bekerja pada suatu instansi tertentu, tulislah pengalaman kerja yang penting-penting saja. Tulislah macam pekerjaan atau nama instansi tempat saudara bekerja, kotanya di mana, pangkat atau jabatan Anda apa, dan lama bekerja itu berapa bulan atau berapa tahun. Jika belum pernah bekerja, harap saudara coret semuanya. Yang keempat, kehidupan berorganisasi. Bagian ini hanya diisi jika saudara pernah ikut aktif pada suatu organisasi di luar sekolah ataupun kampus. Contohnya seperti pramuka, organisasi pecinta alam, dan sebagainya. Organisasi di lingkungan sekolah atau kampus yang keanggotaannya otomatis hanya diisi kalau saudara menjabat sebagai pengurus, seperti pengurus OSIS, pengurus BEM, atau pengurus senat mahasiswa, dan sebagainya. Tulislah 3 organisasi yang saudara anggap penting dan yang pernah Anda ikuti. Isilah nama organisasi saudara, jabatan, serta berapa lama mengabdi pada organisasi tersebut, dan tempat atau kota di mana organisasi itu berada. Sekarang, balikanlah lembar riwayat hidup itu. Marilah kita lanjutkan. Yang kelima, olahraga. Di bagian ini ada pengertian aktif dan pasif. Yang dimaksud dengan aktif adalah bahwa olahraga itu sampai dengan saat ini masih tetap dilakukan. Sedangkan yang pasif, dulu olahraga itu pernah saudara lakukan, tetapi sekarang tidak dilakukan lagi. Tulislah macam olahraga yang saudara lakukan, dan di belakangnya tulislah aktif atau pasif di antara kurung. Yang keenam, kesenian. Cara mengisinya sama dengan nomor 5, olahraga tadi. Silahkan saudara isi. Yang ketujuh, kegemaran hobi. Yang dimaksud dengan kegemaran atau hobi adalah kegiatan produktif yang saudara lakukan pada waktu luang. Misalnya memasak, bermain futsal, dan sebagainya. Yang kedelapan, cita-cita. Harap kepada saudara diisi cita-cita yang real, apa yang Anda inginkan. Contohnya psikologi, dokter, tentara, dan lain-lain. Jangan menuliskan ingin menjadi warga negara yang berguna bagi nusa, bangsa, dan negara, serta ingin menjadi ayah dan ibu yang bijaksana, karena cita-cita semacam itu sudah terlalu umum. Yang kesembilan, saya anak keberapa? Isilah dengan urutan atau kedudukan saudara dalam keluarga. Apakah anak ke-1, 2, atau keberapa? Terutama saudara sekandung. Jika saudara anak ke-1, maka kolom kakak dicoret semua. Saudara hanya mengisi kolom adik jika saudara mempunyai adik. Ya, kemudian mulailah mengisi dengan jenis kelamin adik. Yang pertama, dengan melingkari huruf L untuk laki-laki atau huruf P untuk perempuan. Kemudian tulislah di kolom pekerjaan atau sekolah instansi atau jabatannya jika sudah bekerja, atau sekolah dan kelas semester berapa jika masih sekolah. Lanjutkan sampai dengan adik saudara yang paling kecil. Jika saudara anak ketiga, maka kolom kakak harus saudara isi dengan data kakak saudara. Lingkari jenis kelamin kakak saudara yang sesuai. Kemudian isilah kolom pekerjaan sekolah seperti dijelaskan tadi. Lanjutkan dengan kolom adik. Apabila saudara memiliki adik, jika saudara tidak memiliki adik, kolom adik harap dicoret seluruhnya. Jika saudara anak tunggal, kolom kakak dan kolom adik dicoret seluruhnya. 10. Apabila saudara pernah sakit keras, pertanyaan ini wajib dijawab. Pernah sakit keras yaitu sakit yang memerlukan perawatan yang lama dan intensif atau yang dirasakan berat. Coretlah kata tidak, demikian sebaliknya. Jika pernah sakit keras, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Tulislah apa penyakitnya, bagaimana terjadinya, cukup dituliskan tahun, dan apa akibat dari penyakit yang saudara timbulkan, baik fisik maupun psikis. Jika tidak pernah sakit keras, silahkan dicoret. Yang 11, apakah saudara pernah mengalami kecelakaan berat? Yang dimaksud dengan kecelakaan berat adalah kecelakaan yang menimbulkan rasa cacat yang masih dirasakan akibat
sampai saat ini, atau harus dirawat di rumah sakit dengan waktu yang cukup lama. Jika pernah, coretlah kata tidak. Jika tidak pernah, coretlah kata pernah. Jika pernah mengalami kecelakaan berat, jawablah pertanyaan-pertanyaan dan tulislah kecelakaan apa yang saudara alami dan bagaimana terjadinya. Cukup dituliskan tahunnya saja dan apa akibat dari kecelakaan tersebut yang masih dirasakan oleh saudara. Jika tidak pernah mengalami kecelakaan berat, coretlah pertanyaan di bawahnya. Kemudian ke-12, pernahkah saudara mengikuti psikotes? Maksudnya adalah pemeriksaan psikologi sebelum hari ini. Jika pernah, coretlah kata tidak. Jika tidak pernah, coretlah kata pernah. Jika pernah, jawablah pertanyaan di bawahnya. Bagaimana cukup diisi dengan tahunnya saja, tempat cukup diisi dengan kota saja, dan tujuan untuk apa, misalnya pemilihan jurusan, seleksi masuk sekolah, seleksi pegawai, dan sebagainya. Jika lebih dari sekali, diharapkan tulis semuanya. Jika tidak pernah, harap pertanyaan di bawahnya dicoret saja. Dan jika sudah selesai di bagian kanan bawah, tulislah kota tempat pemeriksaan psikologi berlangsung. Kemudian tanggal, tahun, bulan. Kemudian saudara tanda tangani dan diberi nama dengan jelas. Baiklah, saudara-saudara, pengisian lembar riwayat hidup telah selesai. Letakkan alat tulis saudara, telitilah kembali apa yang saudara tulis. Jika sudah selesai, letakkan lembar riwayat hidup itu di sisi meja yang kosong untuk dikumpulkan. Sekarang kita akan mulai dengan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya.